Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok guru akan menyampaikan atau membahas tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Saya Abdul Abdillah. Saya Maja. Saya Tika Pertiwi. Saya Nasa Bisa Lihat Maja. Selamat menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kalian lagi bahas apa sih kok? Kayaknya seru banget. Bahas sejarah. Dari Indonesia. Oh, masa orde baru apa masa orde lama? Masa Orde Baru. Wih, kayaknya seru tuh. Boleh gabung nggak? Boleh. Oh, kalian lagi bahas stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi? Iya nih, kita masih belum paham. Kayaknya aku paham deh sedikit. Boleh tolong jelasin nggak? Boleh. Pertama tuh stabilisasi politik. Kalau nggak salah, stabilisasi politik itu adalah kondisi dinamis yang apa ya? Oh ya, proses pembagian kekuasaan dari negara yang tidak boleh liar, kayak harus ada peraturan itu loh. Terus kalau rehabilitasi ekonomi itu apa ya? Pemberbaikan ekonomi secara fisik, seperti ekonomi kita lagi merosot, secara fisiknya itu diperbaiki gitu loh. Dari stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi itu ada 5 macam. Yang pertama tuh stabilisasi politik dan keamanan sebagai pembangunan dasar. Yang kedua tuh stabilisasi penyeragaman. Yang ketiga tuh yang fungsi abri-abri gitu. Terus yang keempat kalau misalnya rehabilitasi ekonomi pada masa orde baru. Yang kelima tuh apa ya? Tahu nggak? Aku tahu yang 5 itu kalau nggak salah kebijakan pembangunan Orde Baru deh. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi itu bersamaan sama pemerintahan masa orde baru yang naiknya Jenderal Soeharto jadi presiden kalau nggak salah. Tanggalnya itu tanggal 12, bulannya tuh bulan Maret. Tahunnya itu berapa ya? Tahunnya kalau nggak salah 1967. Nah iya, dari 5 macam yang tadi aku sebutin itu aku tahunya nomor 1 yang stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Di situ tuh ada poin-poin penting. Yang pertama tuh menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak keberhasilannya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. Kalau nggak salah tuh namanya Replita. Terus sama pemilu. Yang kedua tuh menyusun dan merencanakan Replita itu, Replita. Nah, yang ketiga tuh melaksanakan pemilu yang selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun 1971. Yang keempat tuh mengembalikan ketertiban dan keamanan ya pasca G13 PKI. Terus yang kelima melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baiknya mau di pusat ataupun di daerah-daerah tertentu. Nah terus itu kan ada pemilu tuh partai yang ikut pemilu tuh ada banyak dulu tuh. Yang pertama tuh partai NU. Nah dulu tuh NU tuh Nahdlatul Ulama sebenarnya partai. Yang kedua tuh Parmusari, Partai Muslim Indonesia, banyak banget partai Muslim. Yang ketiga PRI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Terus yang keempat PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Masih banyak lah. Nah terus ada PNI, Partai Nasional Indonesia, ada Partai Katolik, ada Partai Kristen, ada Partai Murba, ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ada golongan Karyana. Setelah hasil fungsi partai 1973, jadi peserta pemilu tuh ada 3 intinya, dari itu tuh digabung. Ada singkatannya PPP atau P3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua tuh PDI yang terkenal sekarang sama Megawati, Ibu Megawati. Nah, yang ketiga tuh ada Golkar, golongan karya. Terus itu tuh pada masa pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang pertama tuh pada tahun 1971, terus 1977, 1982, dan 1987, 1992 dan 1997. Berarti itu tuh 5 tahun sekali. Nah terus pada pemilu pertama yaitu 1971 kalau nggak salah tuh diikuti oleh 58 juta
558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR, di mana 360 orang yang dipilih dan ternyata cuma 100 orang yang dapat di DPR. Dari semua pemilu itu yang dilakukan pada masa Orde Baru, semuanya dimenangkan oleh Golkar, golongan karya. Hal itu disebabkan karena pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Oh, jadi peserta partai tahun 1971 itu banyak banget ya. Tapi pas tahun 1973 sampai 1997 cuma ada 3 partai doang. Iya, ada Golkar, PDI, sama P3. Terus Golkar menang karena penyokong Orde Baru yang mendukung Golkar. Iya, bener. Jadi intinya itu Golkar menang karena penyokong Orde Baru, dan pada 1973 sampai 1997 cuma ada 3 partai, PDI, P3, sama Golkar. Aku tahu nih yang kedua kalau nggak salah stabilisasi penyeragaman politik parpol dan rumah juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyelenggaraan negara. Juga tadi disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara ulang tahun ke-25 Kejabatan Yang di Jogja. Iya, pada 19 Desember 1974 Presiden kemudian mengajukan draft P4 pada DPR. Akhirnya pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi DPR Komisi 11 DPR 1978. Hai, lagi bahas apa nih kalian? Bahas sejarah, Sejarah Indonesia. Soal apa? masa Orde Baru. Oh, boleh gabung nggak? Boleh. Kalian lagi bahas stabilisasi bukan sih? Iya, stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi yang ada di itu loh. Aku tahu nih salah satunya. Karena Yang kalau nggak salah penerapan fungsi ABRI. Jadi dui fungsi ABRI itu sebelumnya dapat diartikan bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan fungsi di bidang politik. Peran ABRI dalam bidang politik lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. kalau bukannya pas diangkat dari presiden itu 1967 ya? Kalau yang aku baca sih di tahun 1967 itu belum diresmikannya pada tahun 1968. Perasaan udah resmi kan sebenarnya kalau nggak salah tuh kedudukannya tuh bukannya ini udah resmi 1967 tapi lebih kukuh gara-gara MPR itu jadi 1998 gitu loh, itu kalau nggak salah. Interferensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru itu dinamakan dengan dui fungsi ABRI. Salah satunya dengan ditempatkan di DPR, MPR, dan DPD. Pada masa Orde Baru ini, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI yang dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan, dilakukan pembentukan fraksi ABRI di parlemen. Nah, yang kelima aku tahu sedikit tuh yang kebijakan pembangunan Orde Baru. Dalam pembangunan kebijakan Orde Baru ini ada pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Nah, pembangunan jangka pendek ini dirancang melalui pembangunan 5 kali lipat. 5 tahun. Oh iya, 5 tahun berita itu oleh yang di dalam itu ada misi pembangunan dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Aku tahu tuh yang jangka panjang. Jangka panjang itu terdiri dari beberapa tahap kan. Yang tahap pertama itu kalau nggak salah dari tahun 1969 sampai 1994. Terus tahap keduanya itu dari tahun 1995 sampai 2020. Itu materi yang kami obrolkan dan kami diskusikan, semoga bermanfaat. Sekarang untuk setiap kelompok ada yang mengulang materi yang tadi kami bahas. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi dari pengumpulan komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.